pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi terkait macam-macam idgham, ya, macam-macam idgham. Ya, baik. Sekarang sebelum kita berlanjut di macam-macam idgham, perlu diketahui idgham itu apa dan bagaimana. Baik, idgham itu adalah al-idkhal atau idkhalus syai' fi syai', memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ada dua huruf hijaiyah yang bertemu, yang satu berbaris harakat sukun, yang satu berharakat selain sukun, ya, atau berbaris hidup. Maka ketika bertemu akan ada terjadi proses penyatuan dua huruf yang menjadi satu. Itulah disebut idgham. Idgham fi syai', ya. Artinya apa? Nanti melafazkannya menyatukan bunyinya. Menyatukan bunyi seperti apa? Maksud bunyi daripada yang mati bertemu yang hidup. Huruf yang satu dengan yang kedua. Selanjutnya, proses inilah yang nanti disebutkan idgham, yang terbagi kepada tiga bagian. Pertama, ada yang disebut dengan idgham mutamatsilain, atau idgham mimi. Yang kedua, ada yang disebut dengan idgham mutaqaribain, ada yang disebut juga dengan idgham mutajah nisain. Baik, apa itu idgham mutamatsilain, idgham mutaqaribain, idgham mutajah nisain? Baik, di sini kita perhatikan, idgham artinya memasukkan huruf ke dalam suatu huruf, ya. Lalu mutamatsilain itu adalah dua huruf yang sama, yang semisal dalam hal makhrajnya sama dan sifatnya juga sama. Makhraj dan sifat sama, ya. Contohnya misalkan ba bertemu dengan huruf ba, dal bertemu dengan huruf dal, ya, atau mim bertemu dengan huruf mim. Yang perlu diketahui adalah pada macam-macam hukum mim mati ada pula yang namanya idgham mutamatsilain, sama dengan macam-macam idgham mutamatsilain. Namun pada hukum mim mati, idgham mutamatsilain hanya terfokus pada hukum mim mati bertemu dengan huruf mim saja. Tetapi dalam macam-macam idgham itu disebutkan bahwa hurufnya adalah huruf yang sama makhraj dan sama sifat. Berarti tidak hanya mim mati saja. Mim mati bertemu dengan mim dan berharakat, tapi bisa saja ba mati dengan ba berharakat, dal dengan dal, ta dengan ta, sin dengan sin. Itulah yang disebut dengan idgham mutamatsilain. Lalu bagaimana prosesnya? Ya, perhatikan. Contoh, ketika terjadi hukum idgham mutamatsilain, maka hukum yang terjadi adalah memasukkan huruf yang mati ke dalam huruf yang hidup, ya. Dan apabila terjadi pada huruf yang memiliki sifat qalqalah, maka qalqalah di sini tidak berlaku lagi, karena yang masuk adalah sudah dimasukkan atau sudah diidghamkan, ya. Hanya sifatnya menekankan hurufnya. Huruf yang mana? Huruf yang hidup yang kedua, yang menjadi satu. Contoh enggak? Qad dakhal, qad dakhal. Ya, perhatikan di sini. Ini adalah idgham mutamatsilain, dal bertemu dal. Maka ketika proses bacanya tidak berlaku lagi di sini hukum qalqalahnya.
hanya menekankan saja bunyi lafadznya, masukkan ke huruf keduanya yang hidup. Jadi seolah-olah tulisan ataupun bacaannya menjadi seperti ini. Qad dakhal. Ya. Maka seperti ini soal. Qad dakhal. Qad dakhal. Nah, si patahan inilah yang dimiliki oleh idgham, yaitu yang dinamakan dengan ilbas. Ya. Ilbas, menekankan bunyi, penekanan bunyi pada huruf tersebut, dua huruf yang menyatu, yaitu dalam hal ini idgham mutamatsilin. Dan catatan yang kedua adalah ketika mim mati bertemu mim atau nun mati bertemu huruf nun. Ya. Maka ada penekanan selanjutnya, yaitu sifat guna, karena mim maupun nun memiliki sifat guna. Guna. Apa artinya guna? Dengung. Maka harus bacanya didengungkan seukuran 2 harokat. Contoh. Lan nas biro. Nah, di sini ada hukumnya. Nun mati bertemu dengan huruf tun, maka disebut idgham mutamatsilin, bertemu 2 huruf yang sama, makhrajnya sama, sifatnya. Ya. Jadi seolah-olah bacanya seperti ini. Dan nas biro. Ya. Dan nasbiro. Karena kebetulan huruf nun atau seandainya nanti huruf mim, maka wajib di sininya ada penekanan dengung seukuran 2 harokat. Contoh, lan nasbira, lan nasbira, penekanan, ya, dan disertakan dengan dengung. Baik. Catatannya adalah apabila huruf wawu mati bertemu dengan huruf wawu atau ya mati atau bersukun bertemu dengan huruf ya, dengan catatan didahului oleh huruf berbaris dhammah bagi wawu, sedangkan ya didahului oleh huruf berbaris kasrah sebelumnya. Maka ini tidak bisa dikatakan hukum idgham mutamatsilin. Contoh, amanu wa amilu. Di sini ada mati. Ini tidak boleh dikatakan hukum idgham mutamatsilin, pengecualian ataupun catatan. Kenapa? Karena di sini ada proses dhammah bertemu wawu yang notabene-nya dibaca panjang seukuran 2 harokat. Dalam hal ini mad asli, namun lebih tepatnya di sini prosesnya adalah mad tamkin. Setelah mad asli bertemu dengan huruf yang sejenis ataupun sama secara makhraj dan sifat, maka ini terhukum mad tamkin, bukan idgham mutamatsilin. Sama halnya dengan ya. Contoh, alladzi yuwaswisu alladzi yuwaswisu. Oke. Perhatikan di sini. Ya mati bertemu dengan ya. Ini pun tidak jadi menjadi idgham mutamatsilin. Ini menjadi sebuah catatan, tidak menjadi idgham mutamatsilin karena sebelumnya berbaris kasroh bertemu ya.
notabene-nya adalah dibaca panjang, yaitu mat asli. Dalam hal ini ketika mat asli atau ya atau waw di hadapannya bertemu huruf yang sama asal dan sifatnya, ya dengan ya, waw dengan waw, maka ini disebut juga mat tamkin, bukan idgham mutamatsilai. Ya, cukup. Demikian penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya nanti kita akan bahas tentang lanjutannya, itu idgham mutaqaribain dan idgham mutajanissain.